Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah hambanya Bapak Pendeta Dr. Roni Worang. Beliau akan menyampaikan topik dengan judul Teachable Person atau senang diajar. Sebelum Pak Pendeta Roni menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Herman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Herman. Baik Ibu, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan atas hari ini ya Bapa, atas hidup kami hari ini ya Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini Kau sudah menyertai kami ya Tuhan. Biarlah pertemuan malam ini ya Tuhan berarti bagi hidup kami ya Tuhan. Kau sudah memakai hamba-Mu Pastor Roni Worang ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Kau berkati Ibu Ayu juga ya Tuhan sebagai host, Pak Ivan, Ibu Sri Hartini, Pak Freddy, Pak Hendrik Bun, Mak Wong, dan Pak Samuel ya Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini di Zoom ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum hadir ya Tuhan. Biar Engkau berkati mereka di tempat mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk Pastor Roni, kami silakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesempatan, untuk peluang, untuk kita sama-sama boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kalau saya masih dipercaya. Kali ini memang hampir tidak ada halangan yang menghalangi, sehingga waktu Ibu Ayu menghubungi saya langsung oke-kan. Tapi saya minta kalau boleh kali ini saya tema bebas dulu, tema dari saya. Oke, karena sepertinya Tuhan menaruh satu pesan yang kuat di hati saya untuk saya sampaikan, yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi, a teachable person, atau senang belajar ya. Kalau saya menerjemahkan pribadi yang mudah diajar, mungkin sedikit harfiah, mendekati dengan arti kamus, tapi enggak apa-apalah ya. Bagaimana kita, pokoknya intinya kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan itu bukan karena kedudukan kita, bukan karena duit kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena pengaruh kita yang membuat akhirnya kita malah jauh daripada pengajaran-pengajaran. Bahkan kita temukan ada mungkin, maaf ya, ada mungkin yang cuma sekedar majelis gereja atau bahkan pendoa syafaat di gerejanya, tetapi merasa seakan-akan lebih rohani daripada gembalanya. Nah, ini hal-hal seperti ini kiranya tidak ditemukan dalam kehidupan kita. Jadi, sekali lagi, kita akan belajar sama-sama pada malam hari ini dengan satu tema, a teachable person, atau yang saya terjemahkan sebagai pribadi yang mudah diajar. Oke. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak akan terganggu dengan gelar-gelar berkepanjangan yang ada di screen saya. Itu gelar-gelar itu hanya untuk gelar akademik, dan selain daripada itu gelar kompetensi yang sedikit memberikan rekomendasi tentang keberadaan saya sebagai seorang motivator ya, atau jubah saya yang kedua selain jubah pendeta, jubah pastoral, itu adalah jubah yang melekat di saya, itu adalah jubah sebagai motivator. Baik, kita baca bersama-sama buka firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau membuka Alkitab Anda silahkan, tetapi saya sudah menaruh di screen untuk kita tidak membuang waktu lebih lama. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu mungkin boleh tetap mikrofonnya di mute, tapi kita baca bersuara saja, tapi tidak usah buka mikrofonnya. Kita baca bersama, 2, 3. Umat
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini satu nasihat firman Tuhan bagi kita. Memang secara harfiah tidak berhubungan secara langsung dengan topik kita, tetapi ini merupakan sebuah awasan bagi kita. Sekali lagi, ayat ini merupakan sebuah awasan bagi kita. Apabila kita membiarkan diri atau apabila kita hanyut di dalam kebiasaan kita yang kalau ditegur, kalau diajar, kita lebih suka bela dirinya, kita lebih suka menunjukkan kebenaran dari sisi kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga apa yang terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena siapa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Engkau ini siapa? Kalau kita lihat perikop Hosea pasal 4, ini memang ayat ini merupakan kritikan terhadap pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel. Nah, bayangkan, pemimpin rohani yang sebenarnya punya kedekatan dengan Tuhan saja seringkali merupakan pribadi yang tidak suka diajar, yang orang Indonesia katakan kepala batu, yang boleh dikatakan orang yang tidak mau terima nasihat, orang yang bebal, orang lalu bilang kabal. Ya, ini yang seharusnya orang-orang seperti itu sebagai dia pemimpin agama Yahudi, itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mudah diajar oleh firman Tuhan. Tetapi pada kenyataan, oleh karena mereka tidak berpegang, mereka lupa akan pengajaran firman Tuhan, maka Tuhan pun berjanji, Tuhan juga akan melupakan anak-anakmu. Gitu. Bahkan dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan penyebabnya itu karena apa? Karena imam-imam itu yang menolak pengenalan akan Tuhan. Nah, karena itu mari dari ayat ini kita boleh diingatkan, mari kita sama-sama menjadi seorang pribadi yang mau belajar, yang mau terus diajar, baik oleh Tuhan ataupun melalui hamba-hambanya. Gitu. Karena begini, Anda mengetahui, Anda belajar, Anda menguasai, Anda menghafal firman Tuhan begitu banyak, tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia itu bukan hanya orang yang mendengar, bukan hanya menghafal, bukan hanya yang mengerti firman Tuhan, tetapi yang disebut yang berbahagia itu adalah orang-orang yang melakukan firman. Itu yang paling pokok. Ya, karena kalau cuma sekedar menghafal, apalagi kalau sudah diiming-imingin dengan hadiah, oh semua orang pasti akan berusaha untuk menghafal sebanyak mungkin ayat-ayat firman Tuhan. Tapi tidak seperti itu yang diharapkan. Nah, karena itu mari kita coba melihat apa sebenarnya arti daripada teachable person. Teachable person itu adalah, ya kalau Anda perhatikan di slide, saya coba memberikan pengertian yang sederhana, okay? Karena biasanya kalau orang berhadapan dengan hamba Tuhan yang bergelar DR, itu rata-rata jemaat mengeluh, aduh, ini pasti dan bahasa yang tinggi-tinggi. Kalau saya mungkin karena saya terbiasa dengan orang-orang yang berpendidikan menengah ke bawah, jadi saya selalu menerjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana. Meski saya baca atau sumber informasinya saya dapat dari jurnal, tetapi saya menerjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana. Nah, a teachable person itu sederhananya adalah pribadi yang mudah menerima pengajaran.
tidak suka ngeles, ya kalau dia ditegur nggak suka cari-cari alasan, tidak suka berbantah, dia mudah ditegur, dan dia juga adalah seorang yang mudah diatur. Gitu, ya. Anda boleh berkata, oh pokoknya kalau Tuhan yang ajar saya pasti mau. Tunggu dulu. Gimana kamu, firman Tuhan pada bagian lain mengatakan, gimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kamu lihat? Mengasihi sesama manusia saja kamu tidak mampu melihat. Kamu tidak mampu melakukan, maksud saya. Nah, demikian pun halnya dengan masalah engkau diajar. Engkau bilang, engkau mau diajar kalau Tuhan sendiri yang mengajar. Gimana ceritanya? Sementara itu hamba-hambanya yang jelas-jelas Anda bisa lihat, yang suara audible-nya Anda bisa tangkap, Anda tidak mau dengar. Itu gimana? Ya, gimana kalau suara gembalamu aja kamu bilang, ya gembalaku aja kamu mau dengar. Itu yang susah. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda mau diajar oleh Tuhan, buktikan. Ya, buktikan. Ketika Anda dengar firman Tuhan, sudahlah. Kalau Anda memang sudah ada unsur-unsur tertentu dengan gembala Anda, oke lah. Ketika Anda ikut misalnya FPF ini, atau ketika Anda dengar YouTube, Anda dengar radio, Anda lihat khotbah di televisi, siapapun pengkhotbahnya, tapi khotbah itu keras menegur Anda, dengar atau tidak? Itu persoalannya. Kalau Anda kembali berkelit, itu pendeta saya ngaco, udah pindah channel, sudah. Itu tanda-tanda Anda bukan mudah diajar oleh Tuhan kalau seperti itu. Itu ya, percuma Anda punya pengetahuan firman yang tinggi-tinggi, karena sekali lagi firman Tuhan itu bukan cuma diketahui, firman Tuhan itu bukan hanya Anda hafal, bukan cuma Anda kuasai sehingga firman itu akan menjadi alat untuk Anda serang orang lain atau untuk Anda telanjangi dosa orang. Tidak. Firman Tuhan itu pertama-tama akan menegur, akan membentuk Anda, akan mengajari Anda. Sehingga ketika Anda dengar firman, Anda merasa ditegur, Anda merasa dikoreksi. Katakan kepada Tuhan, yes Lord, jadilah kehendak-Mu. Jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Bukan malah Anda berdalih, bukan Anda kemudian mengambil alasan-alasan pembenaran diri. Itu tidak seperti itu. Atau ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda cari ayat yang lain untuk menangkis firman Tuhan itu. Bukan seperti itu caranya. Pribadi yang a teachable person itu bukan seperti itu. Nah, mari teman-teman, ketika kita belajar firman Tuhan, kita menjadikan pribadi kita itu mudah diajar. Mudah menerima pengajaran. Nah, dalam hal apa sebenarnya a teachable person itu bisa nyata dalam hidup kita? Dalam slide selanjutnya, ya, kita boleh lihat a teachable person itu pertama-tama Anda harus menjadi mudah diajar, mudah dibentuk pribadi Anda oleh pengajaran firman. Tetapi bukan cuma pengajaran firman yang paling utama, karena ada juga, walaupun mungkin ini makanya Anda perhatikan saya memberikan garis penghubung yang lebih pendek daripada pengajaran firman, itu adalah hikmat dan pengetahuan. Ya, hikmat dan pengetahuan itu pun Anda harus mudah dibentuk melalui firman itu. A teachable person, Anda akan melihat bahwa dari setiap pengajaran-pengajaran firman yang Anda terima, itu Anda harus membuktikan diri, kemudian Anda lebih berhikmat, Anda lebih berpengetahuan dari sebelum Anda mendengarkannya. Nah, itulah yang akan mencerminkan diri Anda itu sebagai a teachable person. Pribadi yang mudah diajar, mudah dibentuk. Tetapi sekali lagi ketika Anda dengar firman Tuhan, whatever lah, atau siapapun pengkhotbahnya, ataupun siapapun pengajarnya, terserah siapapun konselornya. Ketika Anda mendengarkan firman, dan kemudian itu menegur Anda, seharusnya pengajaran firman itu akan menambah hikmat,
akan menambah pengetahuan Anda. Sehingga ketika Anda mengalami kesulitan apapun, hikmat pengetahuan yang berdasar dari firman yang Anda dengar, firman yang Anda baca, itu akan memudahkan Anda memahami apa yang baru Anda pelajari. Saya teringat ya, minggu kemarin saya mengikuti pelatihan sekaligus uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya mengikuti ujian kompetensi untuk meneguhkan keberadaan saya sebagai motivator, lebih tepat motivator bidang pendampingan UMKM. Jujur, kalau pendampingan lain, karena saya sudah banyak berkecimpung dengan dunia UMKM, saya gampang mengikuti. Tetapi ketika materi yang berhubungan dengan akuntansi, bagaimana membuat neraca laba rugi dari UMKM, saya seumur-umur belajar akuntansi, belajar pembukuan itu terakhir kali SMP. Mana ngerti sekarang, mana ingat. Tapi ini harus mengikuti ujian kompetensi. Ya apa boleh buat, Tuhan. Hikmat dan pengetahuan itu hanya berasal dari Engkau, Tuhan. Ya, dan karena saya membentuk diri saya untuk menjadi seorang yang mudah diajar, yang senang belajar, maka apa yang jadi? Akhirnya saya, walaupun sekarang saya belum menerima sertifikasi BNSP untuk pendamping UMKM, tetapi sudah ada pengumuman lulus. Tinggal sertifikat kompetensinya saja yang saya belum terima. Ini dia, Bapak Ibu. Ya, dan ini yang dimaksud dengan pengembangan diri. Pengembangan diri terjadi ketika kita mengembangkan sesuatu yang bukan di bidang kita. Dan untuk itu Anda butuh hikmat dan pengetahuan. Hikmat pengetahuan itu dari mana? Paling tinggi, yang paling jago nilainya itu dari firman Tuhan. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan hikmat dan pengetahuan kalau Anda sulit diajar? Ya, Anda merasa diri lebih jago daripada orang yang mengajarinya. Bagaimana bisa? Padahal Bapak Ibu, pendidikan saya sampai strata 3. Di dalam dunia pendidikan tidak ada pendidikan yang lebih tinggi lagi dari strata 3. Nah, yang mengajar saya, yang memberi asesor maupun fasilitator BNSP, itu ada satu yang cuma S1 sarjana, ada satu yang master. Itu. Ada satu lagi yang cuma tamat SMA. Tetapi dia punya sertifikasi kompetensi terlebih dahulu, bahkan dia punya sertifikasi kompetensi untuk menjadi fasilitator. Gitu. Nah, kalau saya menjadi pribadi yang susah diajar, apa sih lo? Lu cuma S1, lu cuma tamat SMA, gua ini S3. Bisa pakai seperti itu sebenarnya. Tetapi karena saya membentuk diri menjadi seorang teachable person, maka oke lah. Sekarang kamu ada di atas saya, walaupun pendidikanmu saya di atas, tetapi dari segi posisi kamu sekarang kamu fasilitator. Saya harus hormati dan saya harus siap diajar oleh kamu. Ya, tetapi itu bukan saya belajar minggu kemarin. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari ketika saya ditegur, ketika saya dibentuk melalui firman Tuhan. Itu yang kemudian akan menjadi habit kita, yang akan menjadi kebiasaan kita, sehingga ketika kita menerima pengajaran-pengajaran, bahkan mungkin sesuatu yang kita sudah tahu, kita tidak menunjukkan diri sebagai orang yang sok tahu. Ya, itu sebabnya a teachable person ini perlu. Dan kita melatih dirinya dari mana? Dari kesediaan kita diajar oleh firman Tuhan, diajar oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu akan dalam hati mungkin akan protes. Ini Pastor Roni ini ngomong ngelantur, ngarongidul. Saya akan memberikan kepada Anda beberapa tokoh Alkitab, beberapa tokoh dalam firman Tuhan kita yang
orang-orang ini adalah orang-orang yang berhasil menunjukkan diri mereka sebagai pribadi yang mudah diajar. Oke, ya. Yang pertama, Musa dalam Perjanjian Lama. Saya memberikan kepada Anda malam hari ini, kepada Bapak Ibu, ada 4 tokoh yang kita akan lihat. Ada 4 tokoh dalam firman Tuhan yang tokoh-tokoh ini menunjukkan atau merepresentasikan diri sebagai a teachable person dalam Alkitab. 2 tokoh dalam Perjanjian Lama dan 2 tokoh dalam Perjanjian Baru. Kita lihat dulu dari Perjanjian Lama, Musa. Musa ini, ya, perhatikan, dia diarahkan, ada satu peristiwa dalam kitab Keluaran 18 kalau tidak salah ingat, itu Musa diarahkan dan dituntun oleh Yitro untuk sebuah pendelegasian tugas. Nah, kalau Musa ini bukan a teachable person, dia akan, apa sih lo? Memang lo secara darah daging, lo mertua gua. Tapi apa sih lo? Lo cuma imam di Midian yang notabene menurut beberapa ahli, ini bukan imamnya Tuhan, bukan imamnya Yahweh, bukan. Ini imam, kata beberapa sarjana biblika, ini Yitro ini imam dari penyembah-penyembah berhala. Whatever lah, kalau Anda mau protes, ini imamnya Tuhan, apa, Allah Yahweh, terserahlah Anda. Ini saya cuma memberitahukan kemungkinan bahwa ini bukan imamnya Allah Yahweh, bukan. Ya, ini kemungkinan besar karena dia imam di Midian, ya, imam di Midian. Gitu, ya. Sebenarnya ada pembelaan diri Musa yang dia bisa pakai. Saya ini pemimpin bangsa besar. Saya ini pemimpin umat pilihan Allah. Lu siapa? Bisa jadi. Tapi perhatikan, ketika Yitro mengajarkan, kamu gak boleh seperti ini caranya kamu memimpin bangsa. Kamu akan sangat lemah, kamu akan sangat lelah. Jadi coba bikin pendelegasian tugas. Nah, sehingga Anda perhatikan, tujuan daripada pengajaran Yitro adalah agar meringankan tugas Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Makanya dikatakan di situ, coba angkat pemimpin-pemimpin atas 1000 orang. Coba angkat pemimpin-pemimpin atas 100 orang. Coba angkat pemimpin atas 50 orang. Coba angkat pemimpin atas 10 orang dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan. Ya. Sekali lagi, kalau Yitro ini bukan seorang a teachable person, dia dengan mudah bisa counter. Dengan mudah dia bisa tangkis. Tapi ini tidak dilakukan oleh Musa. Ya, Musa tidak berdalih. Dia menerapkan nasihat tersebut. Dia menerapkan. Dan pada akhirnya apa? Musa pun mengakui, oh ya, akhirnya tugasnya menjadi lebih enteng, lebih ringan. Sehingga ketika Yitro mertuanya pamit, dia pamit dengan penuh sukacita. Ya, dia pamit dengan penuh sukacita karena dia merasa punya andil dalam mengarahkan prinsip-prinsip kepemimpinan atas bangsa Israel. Ya, itu contoh yang pertama, contoh pribadi yang mudah diajar dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Yang kedua, mari kita lihat Daud, Raja Daud. Raja Daud juga pernah ada satu peristiwa di mana dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosa yang telah diperbuatnya ketika dia menghampiri dan menghamili Batsheba. Dan bukan cuma peristiwa menghamili Batsheba, karena dosa sudah dilakukan dan dia berupaya menutup dosa dengan dosa yang kedua dan ketiga dan seterusnya, maka apa yang jadi? Dia bikin pembunuhan. Pembunuhan berencana, pembunuhan yang terselubung. Ya, sehingga Uria, suaminya Batsheba, itu mati. Coba, ya. Lalu datanglah Nabi Nathan menegur dia. Karena Nathan merasa izin, ya, merasa sungkan, merasa hormat dengan dia akan menegur
seorang raja bangsanya sendiri, yaitu Raja Daud, maka teguran yang disampaikan oleh Nathan ini disampaikan dalam bentuk teguran perumpamaan. Dia memberikan perumpamaan. Dan perhatikan, ketika perumpamaan disampaikan dan Daud memberikan respon dengan menjawab, oh, orang itu harus dihukum mati. Nabi Nathan menjalankan fungsi kenabiannya, engkaulah orang itu. Ya, engkaulah orang itu, mati kutu. Tapi perhatikan, sebenarnya dengan kekuasaan yang ada pada Daud sebagai raja, dia bisa saja menangkap dan membunuh Nabi Nathan. Tapi perhatikan, itu tidak dilakukan oleh seorang yang bernama Raja Daud. Mengapa? Karena Raja Daud ini adalah tipikal dari seorang yang a teachable person. Seorang yang mudah diajar, seorang yang dengar-dengaran. Ya. Maka Daud tidak berbantah atau dia tidak membela diri. Dia langsung, makanya ada Mazmur pengakuan dosanya Raja Daud yang sangat terkenal, Mazmur 51 kalau tidak salah ingat. Ya, Daud berkata, bahkan Daud berteriak, Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Itu seruan dari seorang yang a teachable person. Berbeda halnya dengan pendahulunya, Raja Saul. Ketika dia ditegur oleh Samuel karena dia tidak menjalankan sepenuhnya perintah Tuhan Allah yang diberikan kepadanya, Saul berkelit bagaimana? Ya, dia berkelit, oh bukan saya, itu rakyat yang menyelamatkan kambing domba dan Raja Agag. Coba, dia berkelit. Tapi Daud tidak. Ketika Daud sudah ditunjuk orangnya, kamulah itu yang harus dihukum mati. Dia langsung, oh Tuhan, saya telah berdosa kepadamu. Perhatikan. Ya, sekali lagi, dari segi jabatan, Daud punya kuasa untuk mengcounter, untuk bela diri. Tapi Daud tidak melakukan. Dia tidak lakukan. Hasilnya apa? Pertobatan Daud, dan bukan cuma pertobatan Daud, tetapi tahtanya tidak diambil oleh Tuhan. Tahtanya tetap untuk selamanya sampai kepada keturunannya. Bahkan dikatakan Mesias akan datang untuk memulihkan tahta Daud. Ini persoalannya. Ya, dan ini bukti nyata bahwa Daud itu adalah seorang a teachable person. Ya, jadi kita sudah lihat dua contoh dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, dua contoh pribadi yang a teachable person. Nabi Musa dan Raja Daud. Ya, masih ada sebenarnya beberapa tokoh-tokoh lain yang Bapak Ibu Saudara teman-teman bisa ungkapkan di sini bahwa mereka itu salah satu contoh a teachable person dalam Perjanjian Lama. Tapi saya hanya ingin menunjukkan dua saja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa dalam Perjanjian Lama ada ditemukan a teachable person itu. Kita sekarang ke Perjanjian Baru. Orang yang ketiga. Oh, ternyata saya hanya menyiapkan 3 ya rupanya. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang sebelumnya itu adalah Timotius. Ya, Timotius juga adalah seorang a teachable person, dan itu dibuktikan apa? Dibuktikan ketika dia menjadi pengikut atau muridnya Rasul Paulus. Ya. Bahkan pada bagian suratnya yang lain, Paulus sampai mengatakan Timotius itu adalah buah hatiku. Ya, buah hatiku. Oke, sekarang kita lihat pribadi yang keempat, Filemon. Nah, Filemon ini pernah mengusir Onesimus. Onesimus itu siapa? Onesimus itu pernah menjadi budak daripada Filemon. Nah, memang tidak dicatat dalam Alkitab kita, tetapi sebenarnya ketika si Onesimus ini diusir,
ini menurut sekali lagi menurut catatan beberapa sarjana biblika, ini Onesimus diusir oleh karena ketika Onesimus menjadi budak dari Filemon, dia pernah mencuri kekayaannya Filemon. Sehingga Filemon dan keluarganya marah besar. Sebenarnya ya dalam hukum perbudakan Yahudi halal darahnya untuk ditumpahkan. Tapi Filemon tidak memilih hak seperti itu. Yang dilakukan oleh Filemon adalah mengusir Onesimus. Nah, ketika Onesimus ini dalam pelarian, rupa-rupanya Tuhan mempertemukan Onesimus ini dengan Rasul Paulus. Sehingga akhirnya Rasul Paulus melayani Onesimus, dan dalam pelayanan Rasul Paulus kepada Onesimus itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bertobat. Nah, ketika Paulus menegur dan kemudian membimbing Onesimus, Onesimus ini bukan cuma mengalami pertobatan, tetapi Onesimus ini menyerahkan dirinya untuk menjadi salah satu dari sekian banyak murid-murid daripada Rasul Paulus. Dia dibentuk, dia diajar oleh si Rasul Paulus. Nah, ketika sudah jadi nih ya, Paulus sudah melihat, oh ini Onesimus ini sudah jauh berubah. Perangainya sudah tidak sama ketika dia pertama kali bertemu dengan si Onesimus. Maka ketika Paulus menulis surat kepada Filemon, Paulus menegur dan meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus yang telah bertobat, yang telah menunjukkan buah-buah pertobatan tadi. Oke? Dan perhatikan, karena Filemon ini adalah seorang yang a teachable person, apa yang jadi? Filemon tanpa berbantah menerima kembali Onesimus. Dia terima. Ya, dia sambut kembali si Onesimus itu. Baik Rasul Paulus, saya juga adalah muridmu, ya. Saya juga adalah orang yang engkau bina. Jadi saya punya status sekarang sama dengan Onesimus. Maka apa yang jadi? Filemon ini ternyata dalam catatan sejarah gereja bukan hanya sekedar menerima Onesimus itu kembali ke rumahnya dan kembali menjadi budak, tidak. Tetapi malah Filemon itu memperlakukan Onesimus sebagai saudara seiman. Ya, sebagai saudara seiman. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan catatan sejarah gereja. Onesimus itu ternyata tercatat sebagai salah satu uskup. Ya, salah satu uskup. Salah satu pemimpin gereja mula-mula. Gereja yang dipimpin oleh murid-murid para rasul. Salah satunya Onesimus menjadi gembala. Gitu, ya. Minta maaf saya tidak mengutip si Onesimus itu menjadi uskup di daerah mana. Sorry. Minta maaf, saya tidak sempat mencatat, ya. Tapi kalau Onesimus kemudian bisa menjadi uskup, itu karena apa? Itu karena hasil daripada kepribadian Filemon sebagai seorang yang a teachable person. Nah, dari 4 tokoh, Musa, Raja Daud, Timotius, dan Filemon, sekurang-kurangnya 4 orang ini sudah dapat merepresentasikan bahwa di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang menunjukkan a teachable person. Ya, ada. Dan mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman mau kembangkan, silahkan Anda bisa mengungkapkan contoh-contoh lain lagi dalam firman Tuhan, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, di mana tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang memang mudah diajar, mudah dibentuk. Malam hari ini, ketika engkau mendengarkan firman ini, sekali lagi, beri dirimu menjadi seorang pribadi yang mudah diajar. Ya, malam hari ini saya tampilan berbeda.
tampilan pertama, saya tidak men-share langsung screen ini, ya, tetapi saya minta tolong Ibu admin, Ibu Ayu untuk membantu saya menjadi admin. Puji Tuhan karena sampai detik ini saya tidak mengalami gangguan signal. Ya, tapi saya pakai kuota data, makanya saya pakai HP untuk online ini, tidak berani pakai laptop, karena pakai laptop itu saya harus pakai perangkat WiFi. Berhubung perangkat WiFi di rumah lagi error, jadi dia cuma kadang-kadang 15 menit, 10 menit sudah disconnect lagi. Harus restart lagi. Aduh, capek deh. Ya. Nah, tapi yang kedua juga saya tidak menggali, saya hanya atau bahkan saya tidak melakukan khotbah eksposisi pada malam hari ini, tapi saya lebih kepada topikal. Ya, walaupun ini bukan gaya saya, tetapi saya yakin karena pesan Tuhan yang kuat melalui saya ini, saya sudah sampaikan kepada Anda. Maka izinkan Roh Kudus membentuk hidup Anda. Buka hatimu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja. Jadikan pribadimu sebagai pribadi yang mudah diajar. Ya. Ketika Anda mendengarkan firman, jangan coba Anda pakai ayat firman Tuhan. Apalagi jangan cuma Anda pakai dan andalkan logika Anda untuk counter penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang saya sampaikan melalui firman Tuhan ini. Bukan cuma firman Tuhan yang saya sampaikan, firman Tuhan hari-hari kemarin yang Anda sudah ikuti selama dalam ibadah melalui Zoom ini. Atau mungkin di gereja Anda, siapapun dia yang menyampaikan khotbah, biarkan pribadimu menjadi pribadi yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Siapapun pengajarnya, tangkap pembentukan Tuhan bagimu. Jangan lihat karena pribadi pemberita firman itu Anda sangat kenal luar dalam, maka kemudian Anda menolak pengajarannya. Bukan. Ya, tapi Anda biarkan Roh Kudus membentuk Anda, mengajar Anda, termasuk malam hari ini. Buka hatimu, biarkan dirimu diajar dan diproses oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Dalam sikap doa Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, ayat-ayat yang Anda hafal, ayat-ayat yang Anda telah kuasai selama ini, itu tidak punya arti apa-apa sebelum itu mengubah hidupmu. Sebelum Anda mudah diajar melalui firman Tuhan. Tetapi firman yang Anda sudah hafal, yang sudah Anda kuasai itu akan sangat bermanfaat dalam hidupmu ketika firman-firman itu mau memproses hidup Anda. Firman-firman Tuhan itu Anda izinkan membentuk kehidupan Anda, mengajari kehidupan Anda. Firman Tuhan itu akan sangat bermanfaat. Tetap dalam sikap doa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Inilah saatnya pohon rohani Anda dikerat. Inilah saatnya setiap ranting dalam pohon tubuh Anda yang tidak berbuah, itu Tuhan potong. Tujuannya bukan untuk membuat Anda mati secara rohani. Ya, ketika Anda menerima pengajaran firman, Anda mengalami luka hati. Tapi perhatikan, luka hati itu tidak akan membuat Anda malu kok. Luka hati karena goresan firman Tuhan itu tidak akan membuat Anda mati secara rohani. Tapi justru untuk membuat hidup Anda mampu berbuah lebat. Karena itu izinkan Roh Kudus saat ini sementara membentuk. Biarkan dirimu menjadi seorang teachable person. Menjadi seorang pribadi yang mudah dibentuk oleh firman. Oleh Tuhan. Melalui hamba-hambanya. Izinkan pribadimu menjadi a teachable person.
untuk Tuhan bentuk, bukan menjadi seperti apa yang engkau mau, tetapi seperti apa yang Tuhan mau bagimu. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Selanjutnya ya Tuhan, hamba berikan kesempatan seluas-luasnya bagi Engkau untuk beroperasi, untuk mengoperasi hidup kami Tuhan. Adakah hidup kami adalah sebagai seorang yang a teachable person, atau justru kami adalah seorang dengan kepala batu, keras kepala, tidak mau diajar, tidak mau dibentuk. Berbicaralah secara bebas bagi kami. Berbicara ya Tuhan. Terus Engkau bekerja Tuhan. Walaupun sebentar hamba akan mengakhiri doa ini, tapi hamba percaya pekerjaan dan kuasa Roh-Mu tidak akan berhenti dengan kata amin yang kami ucapkan. Terima kasih Bapa. Dengan segala ucapan syukur Bapa, kami menerima pembentukan firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Pastor. Sama-sama. Terima Tuhan kasih memberkati. Pastor. Ya, Baik, sama-sama. Roni yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada kita semua yang mungkin ingin bertanya. Pastor masih punya waktu sedikit untuk tanya jawab, Pastor? Boleh, mungkin 15 menit sampai setengah jam lah mungkin boleh. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya yang bertanya, Pastor. Dalam Tesalonika ya, 1 Tesalonika 5 ayat 21 saya dapat di sana, ujilah segala sesuatu. Nah, sebagai orang yang teachable person, kalau Pastor menemukan murid yang seperti itu, gimana menurut Pastor? Saya lihat itu ayat itu tidak sama sekali bertentangan dengan apa yang kita sudah pelajari. Karena yang dimaksud ujilah sesuatu di situ adalah menguji jangan sampai pengajaran yang kita pelajari itu salah. Kalau tidak salah dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Anda boleh perhatikan di situ bahwa orang-orang Kristen yang ada, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi ya ayatnya. Itu kalau tidak salah dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, di sana dikatakan orang-orang Kristen yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang yang ada di Tesalonika. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang Kristen di kota itu yang pertama, mereka menerima pengajaran firman. Iya betul toh. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena apa? Yang pertama mereka menerima kebenaran firman itu dengan penuh kerelaan hati. Tapi bukan cuma terima bodoh-bodoh, bukan cuma terima mentah-mentah. Karena di situ sambungannya apa? Dan mereka menyelidiki. Menyelidiki apa yang diselidiki? Ya, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kata semuanya itu benar, katanya semuanya itu benar, semua yang mana? Ya, semua yang diajarkan oleh siapa? Kalau Anda perhatikan konteks Kisah Rasul 17 ayat 11, itu apa yang diajarkan oleh Paulus dan Silas. Gitu, ya. Jadi Anda perhatikan orang-orang yang orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah jadi percaya, orang-orang Yahudi yang sudah jadi percaya di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, karena
setiap ajaran yang mereka terima, mereka pertama sambut dulu. Mereka terima dulu. Tapi setelah mereka terima, mereka selidiki. Benar enggak? Dan coba Anda bayangkan, yang diselidiki itu ajarannya Rasul Paulus loh. Ya, Rasul Paulus itu penulis lebih daripada separuh tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Nah, apalagi kasihan cuma seorang Pastor Roni Worang. Berapa ayat yang saya sudah tulis dalam Perjanjian Baru? Nggak ada. Jadi kalau Anda mau selidiki pengajaran saya, silahkan. Ya, Ibu Ayu punya nomor WA saya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang melihat ada ajaran yang aneh dari ajaran saya, Ibu Ayu bisa sampaikan kepada saya. Pastor, dari penyelidikan kami, ternyata pastor agak menyimpang pengajarannya. Tapi Anda perhatikan, ya, kisah 17 ayat 11, pertama terima dulu. Setelah terima, baru kemudian diselidiki. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan dalam konteks Tesalonika, ujilah, ya, uji. Oke, itu dulu, Bu Ayu. Makasih. Terima kasih, Pastor. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada? Saya akan tutup recording, kemudian Bapak Ibu silakan kalau ada yang